diskusi. Silakan. Udah? Ya, sudah. Thank you. Oke, baik. Dan sekali lagi, saya Dr. Hamedik. Saya bekerja di rumah sakit ini seperti penjaga gawang. Jadi kalau misalnya banyak kondisi kronis yang sudah dari sejawat lain itu, aduh nih mau diapakan lagi ya. Pada akhirnya saya yang bagian nerima, saya yang bagian paling terakhirnya. Nah, kondisi kronis ini salah satu contohnya ya kanker, gangguan paru, stroke, diabetes, komplikasi dari gagal ginjal, penyakit jantung, dan bisa dikatakan saat ini di Amerika 6 dari 10 itu memiliki satu penyakit kronis dan 4 dari 10 itu memiliki 2 atau lebih. Oke, sorry. Lalu sebenarnya apa sih penyebabnya? Ternyata ditengarai penyebabnya ini adalah adanya inflamasi dalam kadar yang rendah. Nah, inflamasi sendiri itu bisa dikatakan membakar dengan passion. Nah, kalau kita dengar kata passion kan sebenarnya konotasinya lebih ke positif ya. Karena tujuan diciptakannya ada inflamasi ini untuk memperbaiki sesuatu yang rusak menjadi baik. Nah, inflamasi sendiri itu ada dua, yaitu satu akut, satu kronik. Kalau akut itu kita lihat di sini, itu hanya sekitar 4-6 hari. Kalau lebih dari 6 hari, itu kita bisa bilang mulai mengarah ke kronik. Tapi lebih tepat mungkin 3 bulan atau lebih. Nah, kalau kita mengalami cedera, kita akan mengalami 3 fase ini. Penyembuhan lukanya ini melewati ini. Jadi ibarat kata kalau kita kedatangan musuh nih, ada bakteri datang, kita akan mengalami inflamasi. Apa yang terjadi? Kita akan demam, merah, nyeri, kemudian rasa terganggu fungsi. Nah, harusnya kita akan mengalami ini selama 4-6 hari, tapi kalau berlangsung lebih dari itu, kita akan khawatir. Nah, ibarat rumah yang terbakar, kalau inflamasi itu apinya tuh membara, jadi kayak masih ngebul-ngebul kalau orang Jawa bilang. Kemudian kalau misalnya bara apinya itu sudah tinggal arang yang merah saja, kita akan bilang itu sebagai fase proliferasi. Nah, setelah fase proliferasi, kemudian bara api yang merah, cuman hanya merah saja itu menjadi abu, itu kita bisa masuk ke fase remodeling. Nah, ibarat rumah, abu itu akan dibersihkan oleh badan kita dan dibentuk bangunan yang baru. Nah, kalau kita melihat kondisi inflamasi akut itu salah satunya ya alergi, infeksi, trauma, luka bakar, kemudian kalau kondisi yang kronis kita bisa lihat di sini penyakit jantung, autoimun, penyakit saraf, rheumatoid arthritis, kanker, lupus, sebenarnya ini semua dimasukkan ke dalam definisi kronik inflamasi. Nah, saat ini kita bisa bilang bahwa kedokteran itu memiliki tata laksana yang terbaik untuk kasus-kasus akut. Tapi sayangnya itu tidak berjalan tidak sama baiknya untuk kondisi-kondisi kronis. Kalau kita melihat di kenyataan di lapangannya, pasien dengan kencing manis, misalnya 2020 itu obatnya cuma satu jenis. 2025, 2030 obatnya nggak mungkin cuma satu, pasti akan bertambah terus. Nah, kalau kita melihat dari statistik BPJS, kita melihat di sini ada 8 daftar penyakit terbesar. Semuanya ini, baik itu kasus jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal, itu yang paling menghabiskan dana dari negara kita, dana kesehatan dari negara kita. Nah, kita diperhadapkan untuk memilih, ini saya sengaja pakai gambar film Neo The Matrix, ketika itu dia menawarkan 2 pil, 1 pil merah sama pil biru. Ya, kalau yang saya lupa yang merah apa, yang biru apa artinya, tapi intinya yang satu itu apakah kita tuh mau hidup kayak gini terus, atau kita mau melihat kenyataan apa sih yang kita bisa lakukan. Mau konsumsi obat-obatan seumur hidup, atau kita mau rubah gaya hidup kita menjadi lebih baik. Nah, secara subjektif, kondisi kronik inflamasi ini paling sering ya, aduh badan sakit semua, perutnya tambah besar, berat badan nambah, rasanya capek terus, moodnya
down terus, kemudian sering masuk angin, dalam tanda kutip ya, karena di kedokteran sebenarnya nggak ada masuk angin, kemudian sering sakit perut, mencret, nggak bisa BAB, sakit mah. Nah, itu salah satu gejala dari kronik inflamasi. Nah, kita bisa mengecek sendiri sebelum kita ke lab dan memeriksa macam-macam atau pergi ke dokter. Yang paling sederhana adalah ukur lingkar perut, ibu-ibu. Kalau lingkar perut kita ini standarnya untuk wanita lebih dari 80 cm. Nah, sebenarnya kita ini sudah beresiko mengalami kronik inflamasi. Nah, kemudian triglycerid harus cek lab, bila lebih dari 150 atau HDL kurang dari 50 itu berbahaya. Nah, triglycerid dan HDL ini juga menarik. Kita juga tidak hanya melihat jumlah angkanya saja, tapi kita harus lihat rasionya. Jadi kalau misalnya triglyceridnya 150, HDL-nya 50, kan berarti 150 dibagi 50 sama dengan 3. Nah, itu kurang baik, ibu-ibu. Usahakan rasionya selalu kurang sama dengan 2. Nah, ini sayangnya kami tidak terbiasa untuk jelasin ke pasien. Nah, kemudian gula darah puasa bila lebih dari 100 dan tekanan darah lebih dari 130/85, kita harus hati-hati. Nah, selain lingkar perut, ini juga kita bisa hitung, kita ukur lingkar perut dibagi lingkar pinggul. Sekali lagi, wanita memiliki tuntutan yang lebih tinggi untuk masalah badan. Bila rasionya lebih dari 0,85 atau badan kita berbentuk seperti apel, itu kita beresiko mengalami inflamasi kronik. Nah, apa sih penyebab inflamasi kronik? Ada beberapa hal, ini yang saya dapatkan dari internet, sumber yang cukup bisa terpercaya ya. Tapi intinya kalau disederhanakan hanya 3. Ibu-ibu bisa ingat-ingat akronim dari permen M&M. Mungkin ibu-ibu ingat ya, warna permen yang warna-warni, ada merah, biru, hijau itu ya, ingat M&M. M pertama itu adalah mind, yang kedua N yang nutrition, dan yang ketiga adalah movement. Kalau kita ada gangguan di mind, nutrition, and movement, kita mengundang kronik inflamasi itu datang ke badan kita. Nah, mind itu, ya kita ada gangguan tidur, kemudian gangguan emosi, even toxic relationship itu pada keluarga yang dysfunctional family, itu tinggi sekali angka autoimun, angka kejadian nyeri yang tidak berkesudahan, nah itu jadi masalah. Kemudian secara personal, interpersonal, pasien-pasien yang tidak menikmati hidup dan tidak memiliki tujuan hidup pun, itu juga mengundang inflamasi kronik. Yang kedua, nutrisi, kita bisa lihat kalau pasien kurang serat, kemudian makanannya itu selalu yang proses-proses, tinggi gula, dan banyak trans fat, even biskuit itu saya juga tidak rekomen. Kemudian bila misalnya kita sudah tahu kita alergi makanan tertentu, tapi kita suka dan kita paksain, itu juga jadi masalah. Kemudian gangguan penyerapan usus, kurang fitonutrien. Fitonutrien ini didapat dari tumbuh-tumbuhan ya, dan kekurangan vitamin D. Nah, M yang kedua adalah orang-orang yang terlalu banyak duduk, tidak ada kegiatan yang lain. Nah, ini jadi isu saat ini karena bisa dibilang mungkin 7 dari 10 pasien yang datang ke rehab medik ini rata-rata mereka work from home, jadi dari jam 8 sampai jam 8 malam itu duduk di depan komputer. Overtraining pada atlet, tapi kejadian orang awam mungkin agak jarang. Oke, nah ini yang tadi penyebab chronic low level inflammation. Chronic stress ini bisa dipahami adalah adanya homeostatic dysfunction. Ibu-ibu tidak perlu mengingat istilah ini, tapi cuma perlu paham aja. Homeostasis ini adalah kondisi di mana badan kita ini berusaha untuk menjaga supaya tetap bekerja secara optimal. Nah, ketika kita mengalami stres, kadang-kadang dan kita tidak bisa beradaptasi, badan kita ini kehilangan kemampuan untuk menjaga stabilitas dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, stres itu apa sih sebenarnya? Adalah respon non-spesifik dari badan supaya adanya perubahan. Nah, kalau kita melihat dari sini, menariknya adalah ternyata badan kita tidak bisa membedakan stres fisik dengan stres psikologis. Responsnya sama, ibu-ibu. Jadi kalau kita melihat
respons itu akan terpecah menjadi dua. Yang pertama adalah sympathetic adrenomedular axis. Sekali lagi tidak perlu dihafal, tidak perlu, pokoknya perlu tahu aja. Responsnya ada dua. Yang pertama ini SAA. Kalau kita mengalami ini, yang terjadi kita tuh akan tegang terus. Nah, orang kalau tegang di leher, apa yang terjadi? Yang nyeri leher. Orang kalau nyeri tegang di punggung, apa yang terjadi? Ya, nyeri punggung, sederhana ya. Kemudian kalau terjadi terus-terusan, apa yang terjadi? Karena pembuluh darahnya itu mengecil terus, tensinya bisa naik. Nah, itu respon tubuh yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita mengalami stres dan berkepanjangan, kita akan mengalami namanya HPA aksis. Nah, gangguan pada area ini akan menyebabkan kita mengalami gangguan hormonal. Jadi tidak jarang pasien datang, maaf ya, terutama wanita, saya ini gangguan mens, ada endometriosis, ada kista, kemudian nyeri bahu, nyeri punggung, ya kemungkinan besar mengalami stres. Nah, Hans Selye itu seorang endokrinolog dari Eropa, seingat saya dari Swiss, dialah yang menemukan teori ini. Ketika kita mengalami maladaptasi, ya kita akan memunculkan gejala. Tetapi ketika kita menghadapi stres dan kita bisa beradaptasi, ya itu tidak jadi masalah. Ini sengaja saya pakai gambar Dragon Ball, karena Dragon Ball ini kan kisahnya mau mati, nggak mati, tambah kuat. Mau mati, nggak mati, tambah kuat, dan seterusnya. Ya, dan itu yang juga sedang terjadi di kita kan, maksudnya kita ini sedang corona, ya ada yang kena, begitu kena, ada pilihannya bisa tambah kuat atau jadi memburuk. Nah, ini juga yang harus nanti kita akan bicarakan. Kalau saya terlalu cepat, tolong dikasih tahu ya kalau saya. Oke. Karena ibu-ibu ada interupsi katanya. Silakan, kalau ada yang ditanyakan dulu silakan. Apa tadi pasti paling ngehnya ini dokter pas lingkar perut ya langsung waduh. Ya, tapi maksud saya gini, lingkar perut itu kan bukan sesuatu yang harus dengan obat ya kan. Itu sesuatu yang berada di dalam kontrol kita untuk kerjakan. Daripada kita memilih untuk konsumsi obat-obatan terus, kalau kita rubah gaya hidup kita sedikit, mungkin ibu-ibu tidak perlu ketemu dokter. Karena lebih baik untuk jangka panjang. Oke, nah ini ada cabang kedokteran yang baru, kita sebut sebagai Functional Medicine Tree. Apapun penyakitnya, menariknya kita harus mencari akar masalahnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita diminta untuk memastikan tidurnya baik, kita diminta untuk memastikan olahraga yang cukup, nutrisi terjaga dengan baik, stres dan relationship yang baik. Stres kerjaan maksudnya di sini ya. Jadi kalau saya berusaha ketemu pasien, saya selalu tanya apakah ibu atau bapak tidurnya nyenyak, makannya dijaga, apakah cukup gerak. Itu penting sekali buat saya. Nah, kalau kita melihat dari gambar yang tadi, yang gambar stres tadi ya, kita lihat di sini, ini kan ada hypothalamus pituitary adrenal axis atau HPA axis. Nah, HPA axis ini ujung-ujungnya akan menghasilkan namanya kortisol, ibu-ibu. Nah, kortisol ini paling sering memunculkan gejalanya adalah perutnya buncit ke depan, kemudian pipinya tembem, moodnya swing, jadi kadang-kadang habis seneng bisa sedih banget, kemudian gampang cemas, badannya capek tapi susah tidur, pengen kencing terus, gangguan mens, kemudian sering sakit, darah tinggi, jerawatan, ini mungkin harus diperiksa dengan alat ya. Kemudian sering nyeri otot dan sendi, gangguan nafsu seksual, dan haus terus. Dari 14 gambaran ini, ya kita juga mungkin harus aware kira-kira ada atau tidak. Nah, yang tadi saya mau bahas yang sympathetic axis, yang aksis yang pertama saya sebutkan. Badan kita itu atau saraf kita itu memiliki saraf otonom besar, satu simpatis dan satunya parasimpatis. Intinya gini, kalau kita menghadapi stres dan kita merasa dalam kondisi berbahaya,
kita akan aktif yang simpatis ini. Tetapi kalau kita relax, enjoy, menikmati makan, menikmati musik, kemudian bernyanyi, kita akan aktif yang ini, parasimpatis. Nah, ini pertama ya, kalau kita simpatisnya aktif, matanya kita akan melotot, jantung debar-debar, gemetaran, kemudian kulitnya pucat. Kenapa? Karena kita ini sedang mode untuk kabur dari binatang buas atau berantem dengan binatang buas itu. Nah, kan kita hidup di dunia sekarang kan tidak ada binatang buas yang beneran di depan kita, tapi sayangnya seringkali binatang buas itu ada di pikiran kita. Nah, kalau ini aktif dalam jangka panjang, ini akan jadi masalah. Nah, simpatis itu ibarat kata seperti mobil itu kayak gas, sementara parasimpatik itu seperti rem. Kalau kita simpatik itu ya kita akan dalam tanda kutip ya bertahan hidup dari ancaman, kemudian kita akan mengalami nafasnya pendek, dan kita akan terasa kok melelahkan sekali. Sementara kalau parasimpatis itu seperti kita nginjak rem, kita akan mengumpulkan tenaga, mengolah makanan supaya menjadi energi. Nah, sayangnya di dunia modern ini kita hidup di mana stresnya lebih banyak dibanding calmnya, lebih nggak seimbang dibanding zaman dulu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita bisa mengaktifkan parasimpatis itu dengan beberapa cara. Kita diberi pilihan untuk yang natural dan yang tidak natural. Yang tidak natural ini ya kita bisa beli alat namanya vagus nerve stimulation. Sayangnya di Indonesia belum dijual, hanya ada di Amerika mungkin di Eropa, di luar juga sudah ada. Ini cuma seperti stimulasi elektrik ditaruh di leher untuk mengaktifkan saraf tersebut. Nah, menariknya, Tuhan sudah menciptakan badan kita ini, kita bisa mengaktifkan dengan cara yang lain, yang lebih alami. Ini ibu-ibu, yang paling sederhana, nyanyi. Kalau suka nyanyi, usahakan nyanyi-nyanyian yang panjang, yang bergumam, yang panjang. Jadi kayak Gregorian chant itu sangat baik. Kemudian ketawa, ketemu sama orang. Jadi kalau bisa ngobrol, mungkin nggak perlu ketemu ya saat-saat ini, kok Omikron lagi naik. Kemudian exercise, terutama yang sampai kita keringetan, sampai ngocor keringetan itu sangat baik. Kemudian latihan pernapasan. Kemudian mandi dengan air dingin di pagi hari, ikutin yoga boleh. Yoga ini saya tahu mungkin di dunia Kristen mungkin ada pro dan kontra, cuman ini saya tidak bermaksud meditasi yang yoga yang seperti yang agama yoga atau Hindu, bukan, tapi hanya kita bilang mindfulness aja mungkin biar lebih netral. Nah, yang sederhana yang lain kita bisa gargling, yaitu berkumur dengan air es. Ini juga mengaktifkan parasimpatis. Dan ini yang gratis dan murah meriah. Oke, nah kita kembali lagi ke homeostasis, kemampuan badan kita untuk menjaga supaya badan kita ini dalam kondisi stabil dan memastikan semua fungsi berjalan dengan baik ini ternyata dipengaruhi oleh faktor-faktor tidak hanya oleh diri sendiri, tapi juga oleh host. Host itu diri kita, agent itu musuh, environment itu lingkungan. Nah, kalau kita ngelihat di gambar yang tadi, kita bisa pilah-pilah. Circle of control itu berada di host, di diri kita sendiri. Environment itu kita bisa pengaruhi. Tapi kalau musuh kayak corona, kita tidak bisa pengaruhi. Itu hanya mungkin bisa jadi concern kita aja. Jadi dari lingkaran ini kita cukup fokus ke diri kita lebih banyak, fokus ke lingkungan kita cukup, tapi corona dan Omikron dan Delta kita nggak usah pusing deh gitu. Kita cukup menjaga diri dan lingkungan kita di mana kita berada. Nah, kemudian untuk host sendiri, kita dipengaruhi oleh bio, psiko, dan sosial. Nah, ternyata kondisi biologis itu juga ditentukan oleh psikososial. Intinya adalah kalau kita mempunyai hubungan yang toksik dengan lingkungan, itu juga ternyata is not recommended. Itu akan membuat kita mengalami inflamasi kronis. Nah,
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menjadi tuan rumah yang jelek untuk penyakit supaya kita menjadi tahan banting. Kita bisa menggunakan lifestyle changes, perubahan perilaku, gaya hidup kita dengan pendekatan MNM. Mind Management, Nutrition, and Movement. Nah, M yang pertama adalah tidur yang nyenyak dan relax. Oke. Nah, untuk relax sendiri, usahakan ibu-ibu, saya mungkin bisa relate ngelihat istri saya kerja ngurusin rumah dari pagi sampai malam capek sekali, tapi jangan lupa untuk memiliki me time, untuk punya me time untuk diri sendiri. Mungkin cukup 15 menit atau 30 menit dalam sehari. Apa yang bisa dilakukan? Bebas, silahkan asal enjoy. Kemudian jangan lupa untuk relax, usahakan kita juga digital detox, jadi jangan manteng handphone terus, usahakan lepas dari handphone, lepas dari layar. Kemudian melakukan mindfulness. Mindfulness ini one thing at a time. Saya tahu ibu-ibu pasti kalau misalnya lagi masak pikirannya udah cucian, udah makan nanti siang dan lain-lain ya. Tapi ternyata itu malah bikin stres. Kalau bisa waktunya saya cuci ya nyuci, waktunya saya makan ya makan. Kemudian ya ini mungkin saat teduh harian, saya mungkin tidak perlu bahas terlalu banyak. Ini juga mungkin Lulu yang lebih bisa cerita ya, take time to pray. Nah, ternyata dinner with family itu juga sangat baik, family keluarga inti aja. Kemudian saya mau cerita sedikit dari bukunya Outlier Malcolm Gladwell. Jadi kalau di Amerika itu kan ada studi epidemiologi, studi tentang kesehatan masyarakat. Lagi dicari negara bagian mana sih yang angka serangan jantungnya paling rendah. Nah, ternyata ketemu satu negara bagian, satu kota kecil yang angka jantungnya paling rendah. Dicek di sana, peneliti itu datang ke sana, ketika dilihat, kok ternyata mereka juga makan bacon, mereka juga minum alkohol, mereka juga makan bakar-bakaran. Tapi kok nggak mati-mati, nggak ada serangan jantung, rendah sekali. Ternyata ada faktor non-biologis yang penting sekali, karena mereka tiap malam makan bersama ibu-ibu. Mereka kebanyakan keturunan orang Italia yang membudayakan makan malam bersama itu penting. Kemudian yang ketiga, avoid toxic people, or at least jangan menjadi orang yang toksik untuk orang di sekeliling kita. Kemudian kita membudayakan corporate culture yang supportive. Nah, selanjutnya kita bisa tahu apakah kita ini relax atau tidak. Taunya dari mana? Ketika bangun tidur, kita segar atau enggak? Kalau kita segar, ya berarti kita udah already sleep well. Nah, filosofinya tidak bisa dibalik. The first step adalah tidur nyenyak dulu. Kalau kita sudah tidur nyenyak, baru makan baik, baru gerak yang cukup, akhirnya makan dikurangi, jangan terlalu banyak, lalu gerak lebih banyak. Sleep well, eat well, move well, eat less, dan move often. Nah, ini banyak pasien yang juga bilang, iya dok, saya gangguan tidur. Nah, ini saya buka kartu, selama saya di Bethsaida dan di Pondok Indah Bintaro, banyak pasien yang mengalami long COVID, stroke, serangan jantung. Saya iseng nanya, ibu atau bapak 3 bulan sebelum kena penyakit ini, tidurnya gimana? Mereka bisa dibilang 4 dari 5 selalu bilang, iya, saya tidurnya kacau. Ya, jadi ini harus jadi perhatian. Nah, kalau saya ada gangguan tidur, apa yang harus dilakukan? Ternyata bukan pada saat mau tidur kita harus siapkan tidur kita, tapi justru kita menyiapkan tidur dari sejak kita bangun pagi. Nah, caranya gimana? Keluar rumah, nikmati matahari terbit. Kemudian berjalan, kenakan badan kita terhadap matahari. Nah, mungkin buat ibu-ibu yang khawatir flek wajah, pakai sunscreen cukup di wajah aja, pakai kacamata hitam biar nggak katarak, dan kalau perlu pakai topi sombrero yang lebar biar mata ketutup, tapi biarkan matahari itu kena ke tangan kita, ke punggung kita, kaki kita, makin banyak makin baik. Kemudian usahakan earthing atau grounding, telanjang kaki, otak terus,
usahakan kaki kita tuh menempel rumput kalau bisa. Tujuannya untuk apa namanya ya, supaya listrik bumi itu masuk ke badan kita. Ini sudah ada penelitiannya dan kurang booming karena ya mungkin nggak ada dukungan finansial dan lain-lain ya. Kemudian usahakan mandi di pagi hari supaya parasimpatis kita dan simpatis kita lebih balance. Usahakan cukup minum dan tidak boleh ada kopi setelah jam 3 sore. Kemudian meja kerja kita usahakan dekat dengan jendela. Kalau misalnya kita punya kebiasaan tidur siang, usahakan sebelum jam 3 sore kita harus sudah bangun. Kenapa kalau kita bangun lebih dari jam 3, misalnya jam 4 atau jam 5 sore kita baru bangun, malam akan susah sekali untuk tidur. Dan nomor 8, usahakan kita punya waktu untuk olahraga secara rutin. Kalau misalnya lagi sibuk sekali dan lain-lain ya, regular exercise itu tidak perlu 30 menit, ibu-ibu, tapi cukup 7-8 menit. Di Australia sendiri, mereka sedang mengeluarkan anjuran untuk melakukan interval training dalam 8 menit. Interval training itu latihan seperti sit up, push up, kemudian jumping jack, burpee dalam waktu 30 detik, tapi diulang sampai 4 set. Itu aja udah cukup. Kemudian, manage your commotion before noon. Ini karena kita tinggal di Indonesia, sebenarnya enak sekali. Begitu teman-teman yang Muslim ini sudah sholat maghrib, udahlah pekerjaan yang bikin stres, itu kita singkirkan dulu. Karena kita diingatkan untuk jam 6 ke atas itu udah waktunya relax. Kemudian kalau malam, beda dengan pagi hari, kita diminta untuk berendam atau mandi dengan air hangat. Lalu makan minum 3 jam sebelum tidur, tujuannya supaya jangan terbangun di pagi hari untuk pipis. Nah, ini penting sekali karena pasien-pasien di atas usia 60-70, mereka bilang, iya dok, kalau malam itu pipis bisa 2-3 kali. Nah, masalahnya bukan malamnya sebenarnya, tapi karena paginya itu kurang minum, atau malamnya minumnya kemalaman. Ada juga yang kebiasaan kalau sebelum tidur minum air 1 gelas. Nah, itu menurut saya kurang bijaksana. Kemudian usahakan 1,5 jam sebelum tidur tidak ada lagi lampu yang warnanya biru, terutama handphone dan laptop. Kemudian kalau tidur, usahakan benar-benar gelap. Kemudian body scan atau meditasi atau ya nanti being mindfulness. Sebenarnya kalau kami di kedokteran ini adalah bagaimana antara peak mind and body ini connect. Caranya cuma tinggal tutup mata ibu-ibu, kemudian gerakin ankle kita kiri dan kanan, kencengin betis, kencengin paha, mainin perut, gerakin bahu, gerakin leher, kemudian mainin otot-otot kepala, kemudian turun lagi ke bawah. Tapi kalau tadi kan dari otot-otot depan, kita main otot-otot belakang. Hanya permainan dari pikiran. Kemudian yang terakhir, usahakan kita memiliki pola tidur yang sama. Jadi kalau misalnya saya kebiasaan tidur jam 10, ya udah jam 10 terus. Karena ini berhubungan dengan circadian clock. Nah, circadian clock ini menarik ibu-ibu. Terutama ini saya angkat di OJK kemarin karena mereka kan lembur sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Nah, kalau kita kembali menjadi anak-anak mengerjakan soal matematika kelas 5 SD, atau mungkin jangan 5 SD deh, 1 SMP, antara jam 1 pagi dengan jam 8 pagi, mana yang membuat kita bisa lebih teliti? Tentu kan yang jam 8 pagi. Sorry, ini kepotong, harusnya antara 8 sampai 10, di sini nih ada tulisan highest concentration. Jadi ini memang waktu di mana kita diminta untuk bekerja, untuk ketelitian. Jadi kalau ibu-ibu tanda tangan kontrak, tanda tangan bikin proposal, lebih baik di jam ini, Bu. Jangan di jam 10 malam. Karena apa? Di jam 9 ke atas, itu waktunya badan kita di-set untuk istirahat. Nah, kalau kita kurang tidur, apa sih yang terjadi? Ternyata nggak sepele loh. Ternyata bisa gangguan kognisi. Ini yang dipikirkan adalah adanya Alzheimer. Alzheimer itu buat saya penyakit yang menakutkan karena seperti ditinggal mati tapi pelan-pelan.
kemudian jadi gampang cemas, resiko stroke, resiko diabetes, dan ternyata resiko kanker. Ini juga mengkhawatirkan. Kalau buat laki-laki mungkin gampang depresi, gangguan jantung, itu juga harus dipikirkan. Lalu yang paling sederhana, pasien-pasien dengan sleep deprivation ini adalah gangguan perutnya jadi buncit atau penambahan berat badan. Nah, itu yang kita harus hati-hati, tapi ternyata tidak cuma itu. Banyak pasien dengan sleep deprivation, termasuk saya, kalau lagi ngantuk sekali tiba-tiba mengalami microsleep, apa yang terjadi? Kita nabrak orang, ibu-ibu, itu yang menakutkan. Nah, kita bisa tahu apakah kita memiliki gangguan tidur atau tidak. Sederhana, ketika bangun tidur kita tidak segar, kita rasanya ngantuk terus, dan pengennya pencet alarm terus. Atau ketika di malam hari kita susah untuk tidur, kemudian kalau sudah tidur gampang sekali terbangun. Oke, kemudian kalau bangun di pagi hari kita juga susah sekali untuk tidak pakai alarm. Nah, tapi kalau kita memiliki pattern yang baik, nah berarti kita memiliki pola tidur yang cukup. Kita bisa mengecek apakah kita ada kesulitan tidur atau tidak dengan cara siang hari jam 12 siang sesudah makan, kita bisa ambil sendok, kemudian tutup mata, pasang timer. Begitu kita 5 menit sudah tertidur, sendok itu akan terjatuh, terus kita tinggal lihat ke handphone kita, ke timer kita. Kalau misalnya kurang dari 5 menit, kita ini sangat kurang tidur. Kurang dari 10 menit, kita ini butuh tidur lebih banyak. Kalau lebih dari 15 menit, itu kita udah cukup lah, nggak masalah. Nah, kepentingan ini mungkin kita nggak perlu sampai lakukan spoon test dan lain-lain. Kita bisa tanyakan ke diri sendiri. Kita kalau lagi naik mobil, pergi, disetirin gitu ya, kok gampang banget sih tidur? Nah, banyak orang-orang yang dengan bangga, iya dok, saya nih ketemu sofa dikit, bawaannya tidur. Terus mereka membanggakan, berarti ini saya gampang tidur. Loh, bukan gampang tidur Pak, bukan gampang tidur Bu, tapi kemungkinan malamnya tidur nggak nyenyak, dan itu harus dikejar sebenarnya. Nah, ini sleep cycle. Kenapa sih kita harus tidur dalam satu siklus yang panjang? Karena kita mengejar deep sleep atau stage 3-4. Nah, stage 3-4 ini nggak bisa kalau kita tidur cuma 2 jam bangun, 2 jam bangun, 2 jam bangun. Kita perlu tidur mungkin sekitar 8 jam supaya kita mendapatkan cukup deep sleep-nya. Nah, deep sleep ini dalam sehari mungkin ya bisa mencapai dalam satu siklus ya, itu bisa 20-40 menit. Nah, satu kali kita tidur, kita mungkin butuh 3-4 siklus dari stage 3, jadi sekitar 1 jam untuk deep sleep, itu wajib. Nah, kepentingannya adalah kalau kita deep sleep dengan baik, dan badan kita akan mengalami pemulihan luka secara otomatis. Jadi kalau ada pasien habis kecelakaan, ada lecet-lecet, kalau mereka tidur dengan nyenyak, mereka akan pulih lebih cepat dibanding orang-orang yang tidurnya tidak nyenyak. Nah, kalau pasien stroke, kita tuntutannya lebih besar. Kita tidak hanya minta mereka tidur dengan stage 3 dan 4, tapi kita minta mereka mengalami mimpi atau REM. Ini siklus tidur yang lebih yang berbeda lah. Nah, tandanya apa? Biasanya mereka akan mengalami mimpi. Kalau mimpinya indah, wah itu bonus berarti, karena otak kita sedang diperbaiki. Tapi kalau mimpinya buruk, ya mungkin harus hati-hati. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa lama sih kita harus cukup tidur? Ternyata bukan 6 jam, tapi antara 7-10. Kalau kurang dari 5 jam yang terjadi, kurang dari 6 jam yang terjadi, kita akan gampang mengalami nyeri, dan kita akan mengalami anxiety atau gampang cemas. Tapi kalau kita tidur lebih dari 10 jam, kita akan gampang mengalami depresi. Jadi cukup 7-10. Nah, poin kedua adalah nutrisi. Kita diminta untuk eat well. Sorry, ini waktunya udah mepet ya, saya cepetin lagi. Saat-saat ini itu bisa dibilang kita ini banyak makan, tapi sebenarnya nutrisi kita kurang. Nah, apa yang harus dilakukan?
kalau saya selalu berharap pasien itu mengurangi gula, gorengan, tepung, dan makanan minuman proses. Usahakan selalu konsumsi makanan yang Tuhan ciptakan. Dari dulu kan kita dikhawatirkan dengan pandemi corona. Nah, ternyata secara sudah berjalan, kita nih ada namanya metabolic pandemic. Jadi, bisa dibilang kalau kita mengkonsumsi processed food, ini ada penelitian yang sangat baik dari Eropa, karena jumlahnya udah puluhan, udah belasan ribu, itu bisa dibilang kematiannya itu bisa mencapai 18% per tahun. Ibu-ibu bisa lihat di conclusion di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk penyakit jantung itu dibilang 10% sampai 13%. Nah, dibandingkan dengan corona, ini dari John Hopkins, yang paling tinggi aja 9% ibu-ibu. Jadi bisa dibilang ya penyakit kematian akibat metabolik ini lebih mengerikan dibanding corona. Tapi kenapa kita sedemikian takut dengan corona? Ya wajar, karena sangat cepat. Sementara kalau yang akibat makanan itu matinya pelan-pelan. Nah, ini saya ambil dari Precision Nutrition. Ada salah satu jemaat kita yang sedang mengambil ini juga. Nanti kalau sudah lulus, mungkin kita bisa tanya beliau. Intinya adalah usahakan sayuran hijau itu lebih banyak dan usahakan yang tidak bergetah. Apa itu? Ya, sayur-sayuran yang daun-daunan. Nasi tidak termasuk karena nasi itu bergetah. Kemudian, sorry ini saya cepetin aja. Kemudian usahakan kalau kita konsumsi gula, itu kan glikemik ya, gula, usahakan yang dikurang dari 55. Jadi nanti kalau tertarik dengan slide ini, nanti saya akan share ke seluruh, nggak masalah. Kemudian, waktunya it's okay, aku rasa sampai jam 9.30 ya ibu-ibu ya. Mungkin kalau ada yang kesibukan, maksudnya mau leave atau apa, it's okay gitu. Oke. Supaya ada waktu juga buat dokter. Oke. Saya yang sungkan takutnya kelamaan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita makan itu kan kita tidak sekedar butuh kalori kan, tapi kita juga butuh itu, dan roti itu tidak membuat kita kenyang, tapi akan merusak karena kita akan mengalami namanya yang namanya insulin spike. Bentar ya. Nah, ini kita sebut sebagai insulin spike. Apa yang terjadi kalau kita makan makanan dengan glycemic index yang tinggi? Insulin kita akan naik dengan sangat tinggi, kita akan jadi seger sesaat, tetapi kalau sudah di puncak, dia akan juga turun dengan cepat. Nah, proses naik dan turunnya ini akan membuat kita badannya akan seperti dipukulin. Dan yang terjadi adalah kita akan mengalami kronik inflamasi kalau pola makan ini tidak dirubah. Nah, kalau sudah mengalami itu, kita akan craving terhadap gula. Pengennya makan yang manis terus. Nah, ternyata otak kita bisa ditipu. Kita nggak usah ngikutin makan gula, tapi kita bisa coba alihkan perhatian justru dengan menenangkan diri, minum 2 gelas air putih, bernapas yang nyaman, kemudian coba cari kesibukan yang lain, makan buah, kacang-kacangan, dan garam. Tapi kalau misalnya kita udah kepengen banget yang manis, udahlah, yang direkomendasi hanya dark coklat. Kenapa dark coklat? Karena dark coklat mengandung magnesium. Tapi kalau coklatnya coklat putih, sama aja bohong. Nah, ternyata dulu kan kita berpikir garam itu bikin orang darah tinggi dan lain-lain ya. Ternyata tidak, ibu-ibu. Ternyata garam itu bukan yang menyebabkan sakit. Yang menyebabkan kita itu gula, bukan garam. Nah, kemudian bahasan selanjutnya, usahakan supaya kita ini memiliki minum yang cukup. Cara rumusnya, kalau misalnya boleh tahu, random aja ya, lo seluruh berat badannya berapa? Atau random aja deh, ambil contoh, nggak usah berat badan sesungguhnya. Sorry. Ini maksud saya cuma mau ngajarin contoh doang.
Nggak apa-apa, Anggap dokter. aja misalnya 50 kilo gitu ya. 50 kilo, oke. Nah, cara ngukurnya ini kita pakai penghitungan Halide Sagar. Hitungannya gini, 50 dikurangi 20, itu kan 30 ya. Lalu 30 dikali 20, 600, ditambah 1.500. Jadi kebutuhan orang-orang dengan berat badan 50 kilo itu 2.100 cc. Nah, ini penting sekali. Kenapa? Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan cairan kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Atau sampai jam 7 malam. Sehingga di malam hari kita tidak terbangun untuk minum. Karena banyak juga orang-orang yang terbangun di pagi hari jam 1, jam 2 hanya untuk minum. Itu kan sayang. Jadi lebih baik kebutuhan cairan kita dipenuhi di pagi hari. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita juga diminta untuk makan dengan warna yang bermacam-macam. Kita bisa bilang di sini eat a rainbow. Jadi kalau misalnya hari Senin saya udah makan warna merah nih, usahakan jadi orange. Rabu kuning, Jumat hijau, kemudian Sabtu ungu, kemudian Minggu kembali lagi ke merah boleh. Atau hari Minggu, hari cheating day juga boleh. Nah, ini ternyata setiap warna itu memiliki perwakilan, ada fungsinya masing-masing. Kita sebut ini sebagai fitonutrien. Ini tidak perlu dihafal, intinya ibu-ibu sebagai yang mempersiapkan makanan di rumah memegang peran yang sangat krusial. Nah, ini fitonutrien. Nah, kemudian kalau pengen lebih sehat lagi, pertimbangkan lakukan intermittent fasting. Ibu-ibu nggak usah pusing dengan puasa. Kalau saya pribadi memulai puasa ini sederhana, pokoknya makan paginya disiangin, makan malamnya dipagiin. Jadi kalau saya nih biasa makan pagi itu jam 10, jam 11, makan malam paling jam 5 sore. Nah, apa sih tujuannya? Intinya adalah satu, badan kita akan mengalami proses namanya autofagi. Autofagi ini kondisi di mana badan kita memakai barang-barang tidak pakai, barang-barang yang tidak berguna di badan kita untuk dijadikan bahan bakar. Harapannya apa? Ya berat badan kita turun. Nah, ini dia. Nah, ternyata autofagi itu tidak hanya bisa dilakukan dengan intermittent fasting, tapi juga bisa dengan diet keto dan exercise. Saya pribadi tidak dengan diet keto karena saya orang Semarang, makanan Semarang semuanya karbo, ya bakmi lah, ya nasi ayam lah. Saya tetap makan karbo, tapi saya tahu diri takut sakit, yang saya lakukan intermittent fasting dan exercise. Nah, ini juga direkomendasi ibu-ibu kalau ada dana lebih dan ingin makan daging merah, usahakan yang ada sertifikasi grass fed-nya. Tapi kalau misalnya tidak merasa, aduh terlalu mahal, lebih baik jangan sering-sering makan daging merah, ganti dengan kacang merah, sama sehatnya. Nah, ini diet Okinawa, mungkin nanti bisa dibaca sendiri, karena ternyata waktu diteliti negara mana sih yang mempunyai angka harapan hidup paling banyak, ternyata di Okinawa ini, ya prinsipnya sama, mereka banyak makan sayur, kemudian banyak kacang-kacangan, banyak konsumsi ikan, karena mereka ada di daerah pantai, mereka tidak mengkonsumsi daging merah terlalu banyak, sehingga mereka juga tidak mengkonsumsi susu, tidak ada jarang minum alkohol, konsumsi makanan-makanan yang tinggi omega-3. Dan mereka juga low GI. Nah, ini saya ambil dari Precision Nutrition juga. Di dunia ini kan sekarang lagi ngetren nih, ada paleo, ada keto, ada Mediterranean, ada low fat, ada plant-based yang sepenuhnya. Nah, dari 5 gaya hidup ini, ada satu kesimpulan, intinya cuma makan makanan yang alami yang Tuhan ciptakan. Jangan banyak makanan-makanan yang terlalu kaya proses. Jadi lebih baik makan kentang rebus dibanding risol kentang. Atau lebih baik makan beef steak atau rawon dibanding makan bakso. Mungkin ada yang mau ditanyakan Kak sampai ini. Saya takut kecepatan. Ya, ibu-ibu ada yang mau tanya? Mungkin
mau nanya, jadi masak apa nih dok gitu ya? Ada yang mau tanya ibu-ibu? Sini. Dok, kalau dari aku tadi mungkin yang waktu tidur tadi sempat kepikiran, kan ada orang yang suka bilang ada orang yang baru on-nya tuh malam gitu. Terus ada owl versus apa? Yang orang pagi sama orang malam itu ada atau karena dia nggak bisa tidur makanya dia jadi kan bangunnya siang, malam baru seger lagi atau gimana tuh dok? Ya, itu masih ongoing research. Saya aware dengan itu. Cuman yang pasti kita kan tidak bisa merubah jam terbitnya matahari kan. Nah, masalahnya banyak hormon dan vitamin yang diaktifkan dengan adanya matahari. Jadi sebisa mungkin kita tetap mengikuti matahari dibanding kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan kita. Karena genetik yang dibilang awal-awal itu kan sesuatu yang kita masih bisa rubah sebenarnya. Bisa juga ketika sore hari kita bikin badan kita capek, sehingga malam harinya itu kita mau nggak mau kan juga tidur. Pattern ya. Tapi sekali lagi, ya ini ada dua versi, ada yang oke lah, kamu awal ya udahlah, just embrace your version of genetic of version, ya udah kalau memang, apalagi kalau orang-orangnya yang pelukis, yang mikirnya dengan otak kanan, harus improvisasi. Nah, mau nggak mau kan mereka seperti itu. Tapi ternyata itu juga tidak sehat karena tidak mengikuti irama sirkadian yang tadi ada gambarnya tadi ya. Mungkin ibu-ibu yang anaknya pemuda remaja nih dok, banyak begadang. Katanya kalau malam lebih on. Ya benar ya ibu-ibu ya? Iya. Tapi masalahnya saya banyak dapat pasien yang, ya dok, saya tuh baru on malam, jadi saya tidur jam 2 terus. Nah, tapi saya nggak pernah, jarang sekali dapat pasien yang, bukan nggak ada ya, tapi lebih sedikit lah. Saya tidur sudah oke nih, tapi saya masih ada masalah, itu lebih sedikit. Ini kan saya bisa bilang based on statistik, nggak boleh bilang pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi ya, gini, melatonin itu hormon alarm yang membuat kita bisa tidur, bukan membuat tidur, tapi alarm supaya kita nih ke kamar dan tidur. Nah, melatonin itu baru muncul di area sekitar jam 10 malam, jam 9, 10 malam. Biasanya orang-orang gangguan tidur itu awalnya mereka memiliki sensitif terhadap panggilan tersebut. Sampai satu titik mereka mengabaikan alarm itu dan akhirnya melatonin tidak berfungsi kembali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus merestart programnya supaya melatonin terbentuk kembali. Dan ternyata merestart melatonin itu sederhana. Dengan cara apa? Menikmati matahari terbit dan menikmati matahari terbenam. Oke, thank you dokter. Ya, oke, ini tentang COVID, tapi mungkin ini udah ditinggalin aja. Nah, terus yang ketiga adalah movement. Ini pernyataan dari WHO, ternyata orang-orang yang dalam tanda kutip duduk terus, itu resiko kematian, kemudian sakit jantung, diabetes, obesitas, bahkan ke kanker usus besar, itu meningkatnya sampai 2 kali lipat. Double the risk of ini macam-macam ya. Kemudian ada gangguan osteoporosis, gangguan lemak, depresi, dan kecemasan. Dan boleh dibilang secara statistik 60-85% itu baik di negara berkembang ataupun negara maju rata-rata mengalami sedentary lifestyle. Hidupnya terlalu enak. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Buat saya kembali lagi ke basic, bernapaslah dengan baik, kemudian kita coba kembali ke gerakan-gerakan seperti bayi. Berguling, merayap, kemudian berdiri, berlari. Nah, itu yang direkomendasi. Kemudian angkat beban atau lakukan HIIT 3 kali dalam seminggu. Kemudian lakukan juga gerakan-gerakan sederhana pada saat kerja. Kita bilang ini sebagai movement snack. Nah,
Gimana sih cara bernapas dengan baik? Ternyata napas yang baik itu hati-hati jangan napas pakai dada. Kalau ini gambar saya kelihatan ya, napas pakai dada ini seperti ini. Nah, itu tuh nggak direkomendasi. Usahakan napas gunakan perut. Ini saya coba klik. Oke. Nah, bernapas selalu gunakan hidung. Dan ibu-ibu lihat yang ngembang bukan dada, tapi perut bagian bawah. Kita bisa lihat ininya kan yang ngembang di sini. Oke. Dok, kayak soal makanan ada yang nanya di chat, dok. Oke, sebentar. Ini Oke, dok. matinya. Tuh. Bentar ya. Iya, it's okay. Oke. Yang ditanyakan apa? Aku bacain ya. Ini Bu Syufui. Bu Syufui ini penyintas kanker payudara masketomi 2017 dan udah kemo sudah selesai 2018. Terus dia tanya gimana kelola stres supaya bisa relax, tapi dia suka kayak bad mood atau sulit fokus gitu. Jadi kayak dia suka pusing juga. Jadi dia tanya gimana supaya moodnya selalu enak, karena kalau dia bad mood kan kayak jadi kacau semua gitu. Oke, thank you. Jadi ada penelitian pada pasien-pasien dengan gangguan, pasien-pasien dengan kanker payudara kan mengalami kemo, mengalami obat-obat radiasi dan kemo dan apalagi satunya infus kemo lah pokoknya ya. Nah ternyata di badan kita itu ada penghuninya, namanya mikrobiom. Nah, kalau misalnya kita mengalami gangguan mikrobiom atau bakteri sehat di usus kita itu jumlahnya tidak seimbang, kita ternyata akan mengalami gangguan fungsi, baik itu baal, kemudian pikirannya jadi nggak enak, susah konsentrasi. Nah, kalau misalnya memang ada keluhan-keluhan seperti itu, yang Ibu juga tadi udah tulis di chat, saya menyarankan boleh periksa di laboratorium Pro Healthy Gut namanya, Bu. Saya tulis ya, kayak gini. Lose ini cara ngilangin annotate-nya gimana ya, Lose? Oh, tunggu bentar ya. Aku mesti hilangin dari sini kayaknya. Oh, mesti Dr. Raymond kayaknya di share screen-nya kayak ada more, terus more-nya ada clear annotated, ada nggak ya? Oke, ya, thank you. Oke. Jadi ini sorry bukannya promosi Prodia, bukannya cuman ketemunya dia. Nah ini dia. Healthy. Pemeriksaan kesehatan untuk melihat feses, tujuannya untuk melihat kemampuan penyerapan cairan pencernaan supaya dapat dilihat mikrobiomnya. Mikrobiom itu kuman sehat dalam ususnya. Nah ini mikrobiom pada kemoterapi. Yep. Ini ada penelitiannya. Nah, ada pada pasien-pasien dengan kemo atau radioterapi, itu kita mengalami disebut dysbiosis. Ini ya. Nah, dysbiosis ini akan menyebabkan mikrobiotanya itu terganggu. Mikrobiota itu bakteri ya. Nah, kalau misalnya sudah bakteri terganggu, ternyata ada banyak sekali yang nih ya, chemoguts tadi. Bentar. Ini salah satu penelitiannya. Nah, ini dia. Ternyata gut mikrobiota ini juga mempengaruhi kondisi psikologis dan kognitif pada penderita, pada penyintas kanker. Nah, tapi kalau misalnya kita tidak ada dana yang cukup untuk pemeriksaan feses dan lab mikrobiota ini,
sederhana Ibu, kita bisa konsumsi banyak makanan yang mengandung probiotik. Kecuali merek yang depannya Y itu saya nggak rekomen karena gulanya tinggi. Tapi Ibu bisa coba bikin sendiri kombucha, kefir, sauerkraut, atau boleh konsumsi probiotik yang sudah jadi. Oke, sampai sini masih ada ya? Iya, Ibu yang tadi ada mau ditanyakan Kak? Ini ada Ibu Cincin juga mau nanya, katanya untuk movement dok, katanya kalau jalan pagi itu bagusnya setelah sarapan atau setelah jalan pagi kita baru sarapan dengan ada jeda waktu katanya. Oke. Saya pribadi memilih pagi hari itu dalam perut kosong sih supaya pembakaran kita lebih banyak ya. Jadi karena kita mengejar namanya autofagi Bu. Autofagi itu kondisi di mana barang lemak yang masih ada di badan kita tuh biar dipakai dulu. Tapi kalau kita habis makan, habis itu kita jalan, yang terpakai itu yang makanan yang baru masuk. Biasanya saya rekomen pasien untuk makan kalau misalnya pasien ada kencing manis. Takutnya regulasi gula darahnya tidak cukup baik, sehingga ketika mereka jalan tiba-tiba gulanya ngedrop akan jadi masalah. Itu harus hati-hati. Tapi kalau hanya jalan santai, saya pribadi memilih untuk dalam kondisi perut kosong. Preferensi masing-masing ya Bu, cuman hati-hati aja kalau ada kencing manis. Oke, thank you dok. Ya. Oke, kayaknya sebentar ya. Nah ini basic movement, saya skip dulu aja. Ini efek dari grounding. Ini kalau di kantor boleh lakukan gerakan-gerakan sederhana seperti ini. Ini sangat baik untuk yang mengalami nyeri leher. Kemudian ini kalau pergelangan tangan dan bahu sakit, boleh gunakan ini, penguatan tricep. Kemudian kalau pegel di punggung dan di lutut, lakukan gerakan hanya duduk berdiri sederhana, lalu push up di meja, lunges di belakang kursi. Nah, ini yang paling saya suka kalau ada nyeri punggung, sebelum kita melakukan gerakan yang lain-lain, coba lakukan ini dulu. Nah, ini hal-hal yang kita bisa lakukan sederhana. Mind management, pastikan kita tidur 7 jam. Kemudian saya coba seringkali bikin challenge ke pasien, coba deh dalam 1 minggu tidak makan gula, tidak makan tepung, tidak makan gorengan, tidak makan makanan dan minuman proses. Nah, makanan minuman proses ini harus aware, bahkan tomat, kecap, apalagi ya, Thousand Island, itu juga makanan dan minuman proses. Ada pasien yang ketemu saya dengan bangga, ya dok, tiap hari saya makan buah dan salad, saya tiap hari makan sehat, tapi kenapa lutut saya masih bengkak terus ya? Nah, saya tanya, dressingnya apa? Thousand Island. Waduh, itu nggak rekomen. Lebih baik pakai olive oil aja. Oke. Nah, udah cukup sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke. Bapak Ibu mungkin bisa tanya langsung kayak di unmute gitu ya. Nih Pak Daniel, ayo Pak Daniel tanya sama dokter ya. Pak Daniel apa Bu? Oh Bu Heni, Bu Heni. Bu Heni ada nanya ini dok, kalau tidur cukup 8 jam, tapi setiap tidur pasti mimpi, itu berarti bagus apa enggak? Mesti gitu. Oh, mimpinya mimpi apa dulu? Mimpi yang serem atau mimpi indah? Kalau mimpinya serem, takutnya ada sleep apnea. Tapi kalau mimpi indah, berarti bonus dari Tuhan. Itu berarti moga-moga jauh dari Alzheimer, Pak. Oh, jadi kalau mimpi berarti kualitas tidurnya malah bagus ya, dok ya? Iya, malah bagus. Oh. Tapi mimpi indah ya. Kalau mimpinya mimpi... Kalau yang nggak pernah mimpi, dok? Kalau nggak pernah mimpi, mungkin tidurnya kurang dalam, Bu. Tapi saya gampang tidur loh, dok. Maksudnya gini,
Kalau orang rumah bilang pelor, nempel molor. Gitu. Jadi saya gampang sekali tidur. Jadi saya nggak boleh kena bantal sedikit tuh plek langsung tidur gitu. Dan itu bagus nggak ya dok? Saya jadi mikir. Nah, Ibu bisa lakukan spoon test yang tadi saya bilang, Bu. Coba deh siang-siang jam 12 atau jam 1 habis makan ya. Ibu pasang timer. Kalau misalnya kurang dari 5 menit Ibu udah gampang tidur, berarti di malam hari itu Ibu tidurnya nggak nyenyak. Justru tidur nyenyaknya malam hari, dok. Pelornya jam berapa? Bisa jam 11 saya sudah mulai tidur, bangun-bangun sekitar jam 6. Oh, pelornya tadi itu maksudnya di malam hari berarti ya? Iya. Jadi kalau sudah ya aman, itu Bu. saya langsung aman. Kalau ya, jam 11 enggak malam hari juga. Kadang kalau misalkan siang gitu, kalau misalkan saya lagi kondisi santai sebentar, istirahat misalkan, ya tiba-tiba plak gitu, bangsa sekitar 10 menit gitu. Oke. Kalau 10 menit tertidur ya berarti ada 2 kemungkinan ya, Bu. Memang Ibu nih kurang tidur atau basal metabolic rate Ibu sangat rendah. Dalam arti apa ya? Jelasinnya sebentar, saya pikirin dulu. Jadi kayak perusahaan industri itu misalnya nih menghasilkan sandal 100 per hari gitu ya. Tapi itu kerjanya santai banget. Padahal kapasitas kita harusnya bisa 1000 per hari. Nah, kalau misalnya Ibu cuma 100 per hari terus, itu kayak mobil, RPM-nya tuh sangat rendah, Bu. Jadi kayak gasnya berebet terus, berebet. Jadi begitu nggak dipakai, ya tidur. Nah, itu juga nggak sehat sebenarnya. Nah, apa yang direkomendasikan? Interval training dalam 1 hari itu cukup 8 menit di pagi hari. Terus dok, saya tuh takut sama yang namanya, bukan takut sih, nggak suka sama matahari. Jadi hampir nggak pernah jemuran. Kalau kena matahari tuh rasanya di badan tuh cekit, kayaknya nggak ini banget, nggak nyaman gitu, nggak kepengen kena panas istilahnya. Ya. Solusinya gimana ya supaya katanya kalau kurang matahari kita punya vitamin D rendah. Vitamin D-nya tidak terpenuhi gitu kan? Iya betul. Nah caranya gimana supaya kondisi kita punya, maksudnya gini, saya kan istilahnya pengen nanti sampai tua istilahnya sehat nih gitu. Nggak ada masalah dengan tulang, nggak ada masalah dengan ini gitu. Tapi gimana caranya supaya benar-benar saya namanya matahari itu saya nggak ini banget. Ya, kalau bisa misalkan olahraga pun saya lebih baik saya jalan sore hari gitu. Yang nggak terlalu panas gitu. Baik, saya bisa relate Bu karena beberapa pasien saya juga seperti itu. Biasanya pasien ini kulitnya yang putih sekali. Jadi rekomendasi saya tetap berjemur tapi tidak usah lama-lama. Cukup 5-10 menit aja sebelum rasa tidak nyaman itu muncul. Terus ada lagi, Dok. Banyak pertanyaan. Ya, silakan. Jadi kalau saya tidur di malam hari itu, saya tidak suka gelap. Saya tidak suka gelap, saya suka lampu yang paling terang, istilahnya. Oke, baik. Kalau saya tidur di gelap hari itu kayaknya rasanya saya nggak nyaman, terus lebih cenderung kayaknya saya digigit nyamuk gitu istilahnya nih. Jadi saya lebih suka saya terang, otomatis suami yang berkorban. Dia pakai penutup mata untuk tidur. Sampai sekarang. Gitu. Jadi dia yang berkorban, dia tutup mata, saya mesti dalam kondisi lampu terang gitu. Tapi itu tidak mengganggu tidur saya, Dok. Gitu. Itu bahaya nggak ya maksudnya? Ya saya tidur aja gitu, nyenyak aja, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Ini pertanyaan ini juga cukup sering ditanyakan ke saya, Bu. Ya, terus saya coba cari di jurnal-jurnal, jujur aja saya tidak ada jawabannya. Lalu, tapi saya menemukan ada pendapat ya, bukan jurnal ya Bu, pendapat dari ahli-ahli gitu ya. Mereka bilang begini, kalau orang tidur, maunya lampunya terang, itu kemungkinan besar di waktu kecil ada trauma yang membuat dia tidak berani dengan kegelapan. Dan orang yang tidur dengan terang itu akan membuat kita susah untuk tidur dalam, Bu. Karena
karena badan kita itu ada namanya, jadi kalau orang awam kan mengenal bahwa indera kita ada 5 ya Bu ya, mata, penghidup, perasa, raba, dan satu lagi saya lupa, pokoknya ada 5. Ternyata kita indera tuh nggak cuma 5, tapi ada yang lain. Apa itu? Eksteroseptif. Jadi kalau orang buta, kita bawa kemanapun, mereka kan bisa tahu ini pagi atau ini malam. Nah, kenapa demikian? Ya, mereka punya indera namanya eksteroseptif. Nah, saya biasanya orang-orang yang takut dengan kegelapan, terutama malam hari harus terang, ya inner child-nya atau masa lalunya mungkin ada trauma. Tapi sekali lagi, ini pendapat ya Bu, saya nggak berani bilang ini jurnal dan ini rekomendasi dokter, itu saya nggak berani. Ini hanya pendapat ahli aja. Setahu saya sih saya nggak ada trauma, gitu nggak ada trauma. Cuma ya memang gitu, saya nggak suka dalam kondisi lampu gelap kalau tidur malam hari, itu aja. Oke, baik Bu. Saya belum punya jawaban yang memuaskan, cuman sampai di situ aja jawaban saya paling Bu. Terus ada lagi Dok, maaf nih pertanyaan banyak. Ada giliran nggak sih pada nanya? Iya, saya habis ini mau jawab untuk Ibu Syufwi ya, karena beliau ada komentar di chat. Silakan Bu. Untuk makanan tadi ya, makanan yang sehat itu banyak makan sayur, kacang-kacangan gitu ya. Justru dengan saya tuh suka banget yang namanya sayur hijau, Dok. Saya suka banget sayur hijau. Sampai akhirnya saya tuh terkena asam urat. Saya nggak sadar kalau saya kena asam urat karena kondisi waktu saya periksa itu asam urat itu di batas angka 6. Tapi jauh-jauh sebelum saya tes itu, berapa bulan sebelumnya itu saya ngerasa saya punya tumit sakit, saya pikir bermasalah dengan tulang atau bermasalah dengan saraf gitu ya. Tapi saya sudah ke dokter saraf pun tidak menyembuhkan gitu. Sampai akhirnya satu kali tiba-tiba di telapak kaki itu muncul benjolan yang sangat sakit. Terus saya cepat-cepat cek ke K24 apotik, ternyata saya punya asam urat sampai 8. Padahal 1 bulan sebelumnya saya cek itu 6. Padahal sakit-sakitnya itu jauh-jauh berbulan-bulan sebelumnya gitu. Sampai akhirnya di angka 8,2 saya asam urat itu dicek karena bengkak kaki saya baru ini saya pikir ini asam urat nih nggak beres gitu. 82. Akhirnya saya sampai sekarang sempat saya minum obat asam urat dan anti radang sebelumnya untuk apa sih lah, saya lupa namanya, recover atau apa gitu, untuk nguras saya punya yang ada di gut, yang ada di persendian. Dari situ mulai berkurang dan tumit saya rasa sakitnya hilang, Dok. Bengkaknya juga hilang. Dan sampai sekarang saya masih konsumsi allopurinol. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada bisa orang dengan kondisi angka untuk asam uratnya belum mencapai batas nilai rujukan, tapi sudah bisa sensitif untuk merasakan sakit gitu loh. Multifaktor ya Bu, jadi kita tidak bisa sekedar menyalahkan asam urat. Yang Ibu alami kan berarti di tumit kan ya, yaitu kemungkinan besar plantar fasciitis. Plantar fasciitis dengan asam urat mungkin tidak terlalu berhubungan, tapi berhubungan dengan trigliserid paling banyak. Trigliserid. Iya. Oke. Jadi masih cek. Ya. Dicek trigliserid ya, Dok? Iya. Kalau asam urat mungkin ini saya share screen ya, saya lihat gambar ini. Gout arthritis metatarsal. Ini yang khas sekali nih pasien-pasien dengan artritis itu yang paling khas gambarnya seperti ini Bu, kelihatan nggak? Ini dia. Tulang menonjol itu, Dok? Yang merah ini. Ini khas sekali. Saya tidak pernah ngalamin itu, Dok. Nah, ya, makanya. Ini khas sekali untuk asam urat. Sementara yang Ibu alami kemungkinan besar yang ini. Tapi waktu yang katanya bengkak itu, Dok, di bawah sekitar jempol kaki dan jari apa ini istilahnya, jempol kaki dan sebelahnya. Oh. Sempat bengkak. Jempol kaki. Di telapak bawah. Oke, sorry Ibu, kelihatan kursor saya nggak Bu? Ya. Kelihatan ya?
Oke. Nyerinya ya, lebih di situ ini betul. ya. Iya. Oh, oke, baik. Nah, ini Ibu waktu ngalamin ini berat badannya berapa? Ini bengkaknya waktu yang saya bilang di 82, tapi yang ditumit, beneran ditumit itu saya sempat cek asam uratnya di 6 nilainya gitu loh. Jadi rasa sakit di tumit itu berbulan-bulan, Dok, lama banget. Oh, oke. Berarti bukan yang ini dong ya. Berarti lebih yang tadi ya. Yang ini akhirnya setelah saya minum Ricolvar itu dan anti radang metipronosolon itu, metipronosolon ini benar. Itu ya, betul. Tumitnya sakitnya hilang, Dok. Tumit sakit hilang dan itunya juga kempes yang di bawah jempol itu. Oh, ya baik. Ya, cuman maksudnya itu kan nanti nyeri kan sifatnya general, jadi ya kita nggak bisa nyalahin itu sebagai asam urat. Maksudnya bisa jadi itu peradangan yang dari penyebab yang lain. Tapi kalau asam urat itu khas sekali harusnya di yang tadi di mata kaki, di ibu jari tadi, Bu. Itu khas sekali. Lalu yang kedua, kalau memang asam urat, biasanya serangannya itu di pagi hari. Jadi begitu hawanya lagi paling dingin, waduh sakitnya setengah mati. Iya, daerah-daerah tumit, pinggiran tumit tuh sakit. Iya, tapi begitu udah dipakai buat jalan, membaik nggak? Iya, tapi karena maksudnya saya ngecek sendiri, Dok, nilainya sekarang itu tidak maksudnya nilainya di bawah nilai rujukan. Oh iya. Tapi masih ngerasain sakit begitu, kenapa ya, Dok? Maksud saya makin bingung. Iya, ya ini kan saya nggak meriksa, Bu, nggak bisa komentar lebih banyak, cuman maksudnya apakah nyerinya itu membaik ketika dibuat berjalan atau dengan berjalan pun tetap sama? Dipakai berjalan, biasa dibangun pagi hari itu rasa sakit, terus dipakai jalan berkurang. Tadinya tidak. Sebelum saya minum Ricolvar itu, yang buat menghilangkan gut yang ada di persendian itu, saya masih rasa sakit seharian gitu. Tapi setelah saya minum itu, konsumsi itu, sekarang sudah tidak, sudah dipakai jalan pun udah hilang gitu. Oh, maksud saya di masa-masa di mana Ibu lagi sakit tumit, itu apakah nyerinya itu sepanjang hari atau hanya di waktu ngelangkah pertama? Dulu iya, Dok. Setelah saya minum obat yang saya bilang itu menghilangkan yang di persendian itu, Ricolvar, saya minum itu udah enggak. Jadi cuma di pagi hari aja bangun sakit, udah aneh enggak. Enggak bergerak pun enggak sakit gitu. Baik. Ya lebih arahnya lebih ke plantar fasciitis, Bu. Kalau yang nyeri karena gut, asam urat mungkin tidak. Lalu satu lagi ya, mungkin ini juga masukan buat teman-teman, buat ibu-ibu, uric acid itu sebenarnya antioksidan, Bu. Sebenarnya. Ini ada jurnalnya nih langsung nih ya. Jadi sebenarnya uric acid itu bukan jahat. Mereka itu baik-baik saja dan harus ada di badan kita. Nih, kalimatnya nih ya. Uric acid, dia adalah major antioksidan in human plasma. Ya, tapi kalau sampai misalnya antioksidan kita terlalu banyak dan musuhnya juga banyak, terjadi peperangan di badan kita, dan peperangan itulah yang menyebabkan adanya inflamasi. Jadi sebenarnya jangan takut dengan uric acid. Kalau jumlahnya masih normal, masih within normal range, itu masih oke. Oke. Ya. Jadi perlu nggak ya sih, Dok? Maksudnya gini, karena di masa kita takut juga ini, apakah ada suplemen yang perlu kita makan nih, Dok? Khususnya di usia 40 ya, Dok? Saya sih rekomen suplemen tetap akan jadi suplemen, Bu. Lebih penting kita makan makanan yang alami. Ya, tapi kalau sampai satu titik tertentu ternyata mengkonsumsi makanan yang alami itu mahal dan lain-lain, ya saya rekomen magnesium. Iya, magnesium itu nutrisi makro, kita bilang makro karena kebutuhannya besar, yang paling tidak tercukupi di Indonesia. Kenapa? Karena setiap kali kita makan selalu ada nasi. Dan nasi itu membuat magnesium di badan kita terbuang.
Thank you, Dok. Ya, sama-sama. Saya permisi jawab pertanyaannya Ibu Syufui. Sudah cek feses tapi hasilnya oke. Ya betul Bu, kalau cek feses biasanya nggak ada apa-apa. Jadi yang dinilai itu bukan darah, bukannya tumor, bukannya cacing, bukan, tapi komposisi dari asam lemaknya. Supaya bisa tahu apakah bakteri sehat di badan kita itu bekerja cukup atau tidak. Nah, kemudian sudah konsumsi Interlak, sebaiknya setelah atau sebelum makan. Seingat saya sih mau sebelum mau sesudah nggak masalah, tapi mungkin bisa dikonfirmasi dengan dengan penjualnya, dengan merek dari Interlaknya sendiri. Saya sendiri setiap hari usahakan konsumsi kombucha yang saya buat sendiri, jadi tidak beli obat. Nanti kalau saya merekomendasi Interlak, nanti khawatirnya ada sesuatu antara saya dengan Interbat ya Bu ya. Jadi lebih baik probiotik itu buat sendiri aja, itu kan aman. Kalau kita yang buat sendiri, kita tahu itu bersihnya kan. Nah, ini pernah diet total gula, badannya ringan, gelap pingsan. Oh, oke. Baiklah. Ya. Baik. Ini sebenarnya sudah baik, Bu, karena Ibu sudah menghindari gula pasir ya. Tapi kalau Ibu sudah menghindari gula pasir, tapi masih makan kue, ya agak susah. Mungkin banyakin buah-buah seperti beri-berian, itu akan sangat baik buat Ibu. Wah, ini anak saya umur 2,5 tahun suka bangun di tengah malam dan marah-marah, kemudian tidur lagi. Saya nggak punya jawabannya, Bu. Sorry ya. Mungkin boleh dibawa ke psikolog anak mungkin, Bu, kalau memungkinkan. Nah, kalau minum kopi sehari bisa 2 kali, ini saya rekomendasikan usahakan paling siang itu jam 12. Karena minum kopi itu usahakan 12 jam sebelum tidur, atau 10-12 jam sebelum tidur. Nah, kalau memang dibilang kalau nggak ngopi berasa kurang tenaga, ya saran saya nih Bu, ada cara sederhana untuk meningkatkan tenaga kok Bu. 1, tidur nyenyak, dan kalau kita butuh tenaga ekstra, suruh lompat-lompat 12 kali atau 1 menit, itu energi kita akan langsung tersedia Bu. Nah, kalau Ibu punya riwayat penyakit gula, apakah akan menurun ke anak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ibu Wiwin, terima kasih pertanyaannya. Ada teori yang baru, namanya epigenetik. Ini ya. Nanti Ibu bisa baca lebih lengkap. Intinya begini, bahasa sederhananya. Saya punya anak saya Mozart misalnya. Mozart kan tinggal di Eropa. Kemudian, Mozart waktu kecil, umur 2 tahun, saya bawa ke Papua, Ibu. Di Papua nggak ada piano, nggak ada alat musik, adanya cuma daun-daunan. Apakah dia akan menjadi Mozart yang kita kenal? Mungkin tidak. Dan ini berlaku sama, karena kita bicara tentang bakat. Bakat main piano dengan bakat kencing manis itu sama. Kalau memang lingkungannya tidak mendukung dia menjadi pengkencing manis, harusnya bakat itu tidak terlalu banyak menurun. Tetap menurun, tapi tidak berekspresi, kata-kata tepatnya. Oke, apakah masih ada pertanyaan? Dok, satu lagi dok. Silakan. Kalau tidur ngorok, apakah kecenderungan itu ada punya penyakit jantung? Oh, sangat tinggi Bu, sangat-sangat tinggi. Oh my God. Nih ya, Ibu bisa cek kata-kata kuncinya sleep apnea. Nggak cuma jantung, tapi juga stroke. Oh, jadi ngorok tuh bukan hal yang biasa ya, dok? Kan kayak banyak banget orang ngorok. Iya, karena orang kalau ngorok ya, oksigennya kan tidak sampai ke otak kan. Nah, yang terjadi biasanya nih mereka terbangun di malam hari, batuk-batuk, mungkin masih lama. Oke, nggak lagi selesai sih. Oke,
kalau misalnya kurang oksigen ya mereka akan dalam jangka panjang ya otaknya nggak dapat oksigen ya risiko, ini ada tulisannya nih, stroke dan myocard infarct. Myocard infarct itu serangan jantung. Ini diambil dari jurnal Circulation. Jurnal sirkulasi ini jurnal yang paling bergengsi untuk dokter jantung Amerika. Jadi ya harus hati-hati dengan ini. Obstructive sleep apnea. Iya. Nah, solusinya dong. Solusinya adalah turunin berat badan dan napas pakai hidung. Kalau perlu, gunakan ini, mouth tapping. Ya, ini solusi murah meriah, Ibu-Ibu. Tapi kalau sudah lakukan ini, masih juga nggak oke, terpaksa beli ini, CPAP. Alatnya seperti ini. Harganya sekitar 30 jutaan. Wow. Iya. Mungkin mahal, tapi kalau sampai serangan jantung dan stroke, lebih mahal lagi. Iya, benar. Iya. Perlu pemeriksaan nggak ya, Dok? Maksudnya langsung ke dokter jantung kah? Atau apa gitu? Saran saya ke dokter yang mendalami studi tidur, Bu. Oh gitu? Iya. Sepertinya udah ada sih sebenarnya registered sleep technologies Jakarta. Tangerang deh. Bentar ya. Setahu saya sudah ada sih, Bu. Dokter Andre siapa gitu di Premier Bintaro. Premier Bintaro. Oh, ini nih. Ya, ini dia. Oh, boleh tuh. Andreas Prasaja, boleh dipertimbangkan. Oke. Terima kasih banyak, Dokter Simon. Sama-sama. Terima kasih, Dok, udah sharing hal yang yang kadang seringkali kita miss gitu, karena kita ngelihatnya oh ini ya hidup jalan aja terus kayak gini. Tapi ternyata kita mesti build itu ya pola hidup yang sehat, bahkan dari tidur, dari makanan, dari gerakan. Kita jangan lupa, jangan sehari lewat sehari gitu ya, untuk kita bisa punya tubuh yang sehat, tetap bugar sampai masa tua kita juga ya, jangan sakit gitu ya. Thank you dokter udah jawab juga pertanyaan-pertanyaan dengan sabar.